Sobat pintarku, di Purworejo ini dialiri banyak sekali sungai. Tak jarang hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemkot untuk dijadikan sebagai lahan pariwisata serta bisnis. Dan yang paling terkenal adalah Sungai Bogowonto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pintarku, sore ini saya ada di Cafe Bogowonto. Saya mau ketemu langsung dengan ownernya, yaitu Pak Nanang Antono. Dia seorang pebisnis, seorang pengusaha yang banyak bergerak di bidang finance juga. Salah satunya Cafe Bogowonto ini. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana dia memulai karir bisnisnya. Simak baik-baik obrolan kita ya, sobat pintar. Yuk. Selamat sore sobat pintar. Tadi udah saya buka bahwa kali ini saya ketemu dengan seorang tokoh pengusaha. Kenalan lama saya, beliau adalah Pak Nanang Antono. Selamat sore Pak Nanang. Selamat sore. Sehat saya sehat. Saya manggilnya Mas BW atau siap, derek saja. Saya derek saja. Saya manggilnya Mas saja nggih. Ya, saya juga lebih enak nyaman kalau manggil panjenengan Mas ya, kayaknya masih muda. Satu pertanyaan mendasar saya, Mas Nanang. Di setiap saya membuat sosok inspirasi itu, sosok inspiratif itu adalah pertanyaan saya, berapa umur panjenengan? Ya Mas, untuk saat ini saya sudah 42 tahun Mas. Oh, 42 tahun. Sudah. Luar biasa, 42 tahun dengan saya aja, tua saya jauh loh Pak. Iya. Mas Nanang. Ini keceletot-celetot antara Pak dan Mas karena backgroundnya kita ini sahabat, tapi karena beliau ini sudah lama nggak ketemu, jadinya kadang-kadang karena saya harus menghormati beliau jadi Pak. Mas Nanang ini usia 42 tahun, memulai karir di usia berapa Mas Nanang? Wah, kalau perjalanan boleh diceritakan sedikit boleh, banyak boleh perjalanan karir panjenengan hingga kemudian sampai pada posisi saat ini. Nggih, Mas BW, kalau perjalanan hidup saya bisa dibilang ya cukup panjang ya. Berliku-liku pokoknya judulnya ya. Dari semenjak saya lulus sekolah itu merantau ke Bogor, Mas BW, selama 10 tahun sempat kuliah di sana, cuma nggak sampai selesai, kemudian bekerja di sana. Tahun 2009 itu saya kembali ke Purworejo karena bisa dibilang tidak berhasil di Jabodetabek sana Mas. Kemudian 2009 itu saya mulai berkarir ya, mulai dari nol ya, semuanya dimulai dari nol, merintis semuanya ya, bekerja. Kegiatan saya sehari-hari juga sampai saat ini masih bekerja. Kemudian karena bekerja itu mau seperti apapun kan kita masih ikut orang Mas. Jadi saya berpikir untuk membuat sebuah peluang usaha. Nah, belum lama ini juga tahun 2021 saya mulai merintis membuka ini Mas, Coffee and Resto Satria Bogowonto ini yang sampai saat ini ya masih berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu gambaran cerita saya Mas.
bisa diceritakan Mas Anang, ada nggak satu peristiwa atau titik balik yang membuat kemudian panjenengan ini merubah pola pikir yang tadinya barangkali mohon maaf seorang karyawan kemudian menjadi seorang pengusaha. Ini biar teman-teman Sobat Pintar jadi tahu bahwa orang itu sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yeah. Gini Mas BW ya, saya itu membuka seperti ini dasarnya itu pertama bukan semata-mata buat bisnis itu yang utama. Justru saya membuka tempat resto seperti ini ingin menciptakan pekerjaan bagi warga sekitar. Karena saya asli orang sini ya Mas, jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah itu. Jika nanti ada lebih itu bonus bagi saya. Tapi tujuan utamanya memang saya niatkan seperti itu. Jadi untuk titik balik, saya itu ngerasa kalau namanya bekerja, ya kita mau seperti apapun bekerja. Apalagi saya pekerjaannya swasta, jadi kan belum tentu ya kita namanya bekerja akan kepakai terus. Saat hasil bagus mungkin ya oke, saat hasil kurang bagus ya bisa jadi putus tengah jalan. Makanya saya mempersiapkan untuk hari tua lah paling tidak untuk membuka peluang-peluang usaha. Ya karena saya berpikir walaupun saya orang biasa, karyawan biasa, simpel Mas, saya hanya berpikir tidak ada yang tidak mungkin kecuali menghidupkan orang mati. Mungkin seperti itu ya Mas. Gitu. Exactly, betul, tepat sekali. Filosofi yang sangat luar biasa karena memang segala sesuatunya itu selagi kita berikhtiar itu setidaknya 50% berhasil, 50% gagal. Kalau kita tidak berusaha ya 100% gagal gitu ya Mas Anang ya. Iya. Nah, kemudian apa sih yang mendasari Mas Anang ini kok memilih tempat usahanya untuk Cafe Bogowonto ini di sepanjang aliran sungai yang besar ini? Apakah mungkin ingin cari tempat yang sepi atau mungkin karena ya biar terlihat ramai masyarakat desanya atau seperti apa itu Pak Mas Anang? Terima kasih Mas Dewi. Ya, sekali lagi saya menyampaikan ya karena saya ini orang asli bantaran Sungai Bogowonto ini Mas, dan saya melihat lahir di sini bahwa kampung ini sangat sepi Mas. Kita ingin merubah, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di kampung ini dengan membuat sesuatu yang bisa diangkat terkait kampung ini, juga orang-orang yang di sini biar bisa ikut bekerja. Dan terutama kan waktu itu harga tanah di sini sangat murah Mas, dengan adanya mungkin ini Resto Satria Bogowonto, sebelah ada Warung Bogowonto. Nah tujuan utamanya seolah-olah ya ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti itu Mas. Ya. Artinya memang tidak semata-mata pure bisnis ya, tapi salah satunya juga ada misi sosial, mengangkat potensi-potensi masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, untuk selama ini Mas Anang untuk kafe panjenengan ini operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Iya Mas, untuk kafe ini sementara operasional dari jam 10 pagi sampai dengan tutup jam 10 malam. Kapasitasnya bisa berapa ratus orang ini kalau misalnya sebesar ini? Kalau semua bisa kepakai bisa nyampe maksimal 300 orang Mas, karena pernah 250 orang, lebih juga kita masih ada yang kosong. Luar biasa. Nah tadi kita bicara kafe sedikit karena memang backgroundnya yang terbaru adalah panjenengan memiliki usaha kafe. Saya tahu panjenengan ini konsennya di bidang finance. Salah satunya memiliki saya nggak tahu nih, saya baru tahu bahwa ini ternyata milik panjenengan. Nah, ini sekarang ini sudah melayani berapa, kalau panjenengan pirsa sudah melayani berapa ribu nasabah Mas? Ya Mas, untuk ini sebenarnya belum lama, baru sekitar 2-3 tahun berjalan. Sama ya ini. Berarti baru juga. Iya. Sudah sekitar 1.500 anggota. Khusus masyarakat Purworejo. Ya, khusus masyarakat Purworejo. Luar biasa, berarti asetnya sudah ya Pak ya? Ya lumayan Mas. Berarti Sobat Pintar kalau ada yang ingin berusaha, berbisnis,
terkendala dengan modal bisa sowan ke Pak Nanang ini. Nanti bisa dibantu ya Pak Mas Nanang ya. Bisa dibantu. Ya, karena prinsipnya kan itu memang sebuah lembaga perbankan yang paling bawah mungkin ya. Ya. Artinya paling bawah itu yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Yang orang mohon maaf notabene mungkin tidak bisa dilayani dari bank konvensional karena dia terkendala salah satunya BI cek dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa dibantu, artinya dengan beberapa persyaratan tambahan. Nah, di usia yang sudah ke-42 ini Mas Nanang, apa sih tujuan jenengan yang ya barangkali masih belum tercapai atau ingin dicapai? Karena kan setiap orang dalam hidupnya ada motivasinya. Ya, begini Mas BW, saya itu dari sekitar 10 tahun yang lalu itu punya sahabat Mas. Sahabat saya itu pernah menyampaikan ke saya seperti ini, Mas Nanang, biasanya kalau ada keinginan itu akan selalu ada jalan. Ya, betul. Nah, itu waktu 10 tahun yang lalu itu saya masih karyawan biasa Mas. Ya. Jadi untuk mencapai atau keinginan sesuatu itu mungkin bagi saya masih sangat jauh. Tapi itu yang disampaikan sahabat saya. Ya, dengan pertanyaan Mas BW tadi, ya kedepannya sih Mas, saya atau masih punya keinginan untuk jujur saja ya Mas, untuk menjadi wakil rakyat Mas. Tujuannya baik. Saya tidak ingin sesuatu yang kurang baik untuk menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat itu erat kaitannya dengan komitmen untuk kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Nah, saya yakin semua partai itu tujuannya pasti baik, hanya kembali ke personnya lah. Kenapa Pak? Walaupun tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika seseorang mempunyai kebijakan bisa membuat policy itu akan lebih bisa bermanfaat. Akan tetapi mungkin ada dasarnya yang membuat Mas Nanang ini kepingin jadi wakil rakyat. Dasarnya apa dulu ini Mas Nanang? Ya, begini Mas BW ya. Kalau saya pernah berbicara juga dengan beberapa teman saya, beliau mengatakan seperti ini, Mas Nanang itu pingin jadi wakil rakyat itu tujuannya apa? Ya. Saya kembalikan pertanyaan itu. Nek menurut jenengan tujuannya apa Mas? Mendapatkan pengakuan katanya. Menurut teman saya. Tapi kembali saya bercanda sama beliaunya. Tidak Mas, saya jujur saja menjadi wakil rakyat. Saya pengen tujuan sesuatu yang baik. Artinya untuk membantu nanti kepentingan rakyat. Simpel Mas, saya juga nggak tahu, saya bukan orang politik, orang awam, tapi tujuan saya dari awal memang simpel, pengen membantu kepentingan rakyat dengan jalur ya mungkin menjadi wakil rakyat. Salah satunya seperti itu. Ya memang kalau saya pribadi sepakat ini Pak Mas Nanang. Karena apa? Untuk masuk ke ranah politik itu kan memang diperlukan biaya yang tidak sedikit, itu satu. Yang kedua juga komitmen Pak Nanang ini, Mas Nanang ini. Saya melihat Mas Nanang ini dari sisi kehidupannya khususnya finansial sudah jauh lebih mapan lah. Artinya kalau yang dicari hanya finansial, saya pikir nonsen, sudah didapat. Itu poin bahwa ketika menjadi anggota dewan itu harus kalau bahasa saya simpel, kudu sugih dhisik Pak. Karena kalau nggak sugih, nggak kaya, orang mencari pekerjaan, padahal salah. Kalau di dewan itu memang bukan ranahnya mencari pekerjaan, tapi bagaimana mengemban amanah rakyat ini untuk membuat sebuah kebijakan yang bagus lewat partai, karena salah satunya lewat partai. Saya nggak mau tanya partainya apa Pak, karena nanti tendensius. Tapi mudah-mudahan lah tujuan Pak Nanang yang baik dan mulia ini, insya Allah bisa terkabulkan. Amin. Yang terpenting satu, mungkin kalau boleh saya memberikan saran, jangan ambisi Pak, karena kalau ambisi Mas Nanang nanti bisa seperti yang lain-lain gitu. Siap. Kalau modal saya yakin Mas Nanang ini
dijembreng rano nomor seri ini. Aduh, terlalu berlebihan kalau seperti itu. Nah, itu modal dasar kok. Kalau sudah punya seri kan dan sebagainya, dan orang baik itu ya pasti insya Allah akan dipilih lah. Hobinya apa ini Pak Mas Nanang? Karena gini, kenapa saya selalu tanya umurnya berapa, hobinya apa? Itu ada kaitannya dengan kehidupan panjenengan. Dilalah Pak, dilalah ini kan saya juga basicnya psikologi, jadi ada keterkaitannya. Misalnya orang itu kalau tidak mempunyai hobi, ya untuk menyalurkan stresingnya agak sulit. Nah Mas Nanang ini hobinya apa? Karena saya lihat banyak burung ini di sini. Iya Mas Bebe. Kalau bicara hobi sebenarnya saya itu sangat senang dengan mancing Mas. Malah mancing? Iya. Lah ini tujuannya bikin kafe ini sambil mancing cerita nih. Tapi karena saat-saat ini banyak kendala Mas ya. Jadi keseharian saya sehari-harinya harus bekerja di Kebumen, Purworejo dan Wates. Itu kalau berangkatnya pagi, pulangnya juga mungkin sore atau malam. Jadi untuk menyalurkan hobi sepenuhnya itu belum bisa Mas. Tapi suatu saat ya mungkin ya kalau sudah pekerjaannya mungkin pensiun atau apa ya, kalau bicara hobi saya sebenarnya senang mancing Mas. Dan juga kalau burung ya memang juga senang dari dulu. Seperti itu Mas Dewi. Ya ini tempat seluas ini kan bisa juga dijadikan sebagai ajang lomba burung Mas Nanang. Mungkin loh. Ya. Karena tempatnya bagus, burungnya saya lihat juga bagus-bagus. Nah kembali ke tadi aktivitas panjenengan itu yang disampaikan Jogja, Kebumen. Ini nanti otomatis seandainya memang Mas Nanang ini bisa insya Allah terpilih jadi anggota dewan, itu harus dilepas loh Mas Nanang. Iya. Sudah siap berarti? Sudah siap Mas. Sudah siap. Itu kan salah satu ciri lagi bahwa nomor seri ini orang no. Karena kalau orang sudah siap itu berarti kan pekerjaan itu having fun. Jadikan sebagai sebuah tempat penyaluran senang-senang. Kan beda, orang itu kalau bekerja dengan happy hasilnya juga akan luar biasa. Kalau orang tertekan ya hasilnya juga tidak akan maksimal, kan gitu Mas Nanang. Iya benar Mas. Oke Mas Nanang, berdasar runtutan ceritanya jenengan ini, itu kan betul-betul memulai karir itu dari bawah. Iya Mas. Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sobat pintar yang notabene memang anak-anak muda. Bagaimana sih memulai karir yang baik itu? Apakah memang harus keluar kota, atau mungkin yang terutama sekali ya menurut saya mungkin salah satunya, bukan mungkin sih tapi pasti itu doa orang tua itu. Nah, yang selama ini dijalani sama Mas Nanang kemudian bisa ditransfer ilmukan ke teman-teman sobat pintar ini sebenarnya Mas. Seperti ini Mas Bibi, ini menurut saya ya jelas kalau minta doa restu dari orang tua itu sudah pasti ya. Dan sebenarnya simpel Mas. Tadi jenengan menyampaikan harus keluar kota, menurut saya tidak juga ya. Karena saya salah satu orang yang keluar kota selama 10 tahun, akhirnya gagal keluar kota. Ya, simpel. Untuk anak-anak muda, untuk teman-teman semua, jangan takut untuk bermimpi. Karena semua itu awalnya dari impian Mas. Dan setiap keinginan pasti ada jalan. Diimbangi nanti dengan usaha dan kerja keras. Kalau menurut orang-orang yang sudah sukses ya seperti Hairul Tanjung misalnya, beliau menyampaikan bekerjalah 2-3 kali dari orang kebiasaan, maka itu adalah kunci kesuksesan. Seperti itu ya Mas ya. Luar biasa. Artinya memang harus punya mental petarung, ya, fighting spiritnya tinggi. Lebih baik jadi harimau di kota lah ya daripada di desa daripada jadi kucing di kota. Karena kan memang yang dibutuhkan adalah ketika bicara karir itu eksistensi, perjuangan, kemudian nggak putus asa. Karena orang itu kalau sudah putus asa ya nggak ada stimulannya. Mas Nanang ini kan otomatis sampai hari ini menjalankan beberapa bisnis nih. Iya Mas, kecil-kecilan. Yang Mas paling disenangi ya, saya nggak bicara yang paling menghasilkan loh ya, tapi saya bicara yang paling disenangi panjenengan itu apa bisnisnya? Dari sekian banyak bisnis yang dijalankan panjenengan. Kalau untuk saat ini karena sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia finance atau keuangan, mungkin saat ini saya masih nyaman Mas untuk di
di dunia keuangan. Ya. Kemudian untuk Coffee and Resto Satria Bogowonto ini ya biasanya kalau orang ya mendirikan satu pasti pengen jadi dua, cabang nanti ya. berkeinginan jadi tiga. Ya. Next ke depan pasti Next ke tinggi depan seperti pasti itu. seperti itu. Dan saya juga sangat nyaman dengan adanya Satria Bogowonto ini. Karena simpel Mas, sekali lagi kalau bekerja pengen menghasilkan biasanya sesuai dengan hobi ya. Salah satu hobi saya, kesenangan saya makan Mas. Oh. Jadi cocok kalau buka warung makan seperti itu ya Mas. Lah itu malah justru bisa jadi standar baku ketika jenengan ada chefnya nanti dirasa enak atau tidak kan dari lidahnya jenengan. Artinya kalau jenengan sudah sering kemana-mana, kalau bilang enak itu ya pasti enak di konsumen. Terus kenapa sih namanya Satria Bogowonto? Kenapa nggak Satria bergitar gitu aja misalnya? Iya Mas. Begini ya, untuk Satria itu nama anak saya yang pertama Mas. Bogowonto itu adalah Sungai Bogowonto ini karena letaknya dekat atau di bantaran Sungai Bogowonto, maka saya namakan Bogowonto. Untuk Satria itu nama anak saya. Mungkin seperti itu Mas, simpel sebenarnya. Nggak ada makna atau arti apa. Saya hanya berpikir simpel, oh ini nama anak saya, semoga membawa keberuntungan. Membawa keberuntungan, membawa berkah, dan simpel gampang diingat ya Pak ya? Ya. Oke. Nah Mas Nanang, ini ada nggak sih hubungannya antara Satria Bogowonto, karena ini setahu saya berdempetan ya, sama satunya lagi apa? Warung Bogowonto. Warung Bogowonto. Ini apakah masih satu manajemen atau tidak? Ya, kita berbeda Mas. Untuk Warung Bogowonto itu berdiri terlebih dahulu dan berbeda untuk manajemennya, bukan satu. Berarti memang berbeda kepemilikan, berbeda konsep, dan semestinya juga menunya juga berbeda. Ya, betul Mas. Tapi juga fan-fan aja untuk persaingan bisnis itu kan nggak ada masalah jejer-jejer gitu ya Pak ya. Ya. Rezeki tidak tertukar. Nah, betul Mas. Rezekinya sudah masing-masing dan memang konsepnya juga sangat berbeda kok. Iya. Ketika membuat ini itu satu memang tadi ada landasan panjenengan seneng makan. Ya. Hobinya kuliner. Tapi ada lagi nggak yang membuat jenengan ini kemudian ini kan ada tempat pertemuannya juga. Pertemuannya juga. Apakah memang ada kaitannya tadi dengan persiapan untuk menjadi wakil rakyat? Nek kumpul-kumpul ngiris-ngiris nenggone dhewe kan. Tidak Mas, ini natural saja. Waktu itu karena saya melihat potensi ternyata di Purworejo ini sering ada pertemuan atau meeting-meeting dari instansi, makanya kita lengkapi dengan ruang pertemuan. Natural, nggak ada hubungan dengan itu ya Mas ya. Satu lagi, ya, Mas. Saya kan dengan ini nggak apa-apa ya, mbaknya tadi yang lewat itu kan saya familiar, karena saya juga sering makan bakso, hobi saya makan bakso. Itu tadi kalau nggak salah di bakso apa? Ben Hill. Ben Hill itu apakah ada ikatannya? Oh tidak Mas, itu mungkin beliaunya pernah kerja di sana, gitu. Seperti itu. Saya pikir itu salah satu dari satu manajemen, jadi sama sekali tidak ya, terlepas ya. Karena saya tadi sepintas lihat kok nggak asing dan ini dan saya sama jenengan Mas Nang, hobinya kuliner, jadi blusuk neng diwe tetap tak parani, kalau apalagi kalau itu baru pasti saya pengen tahu seberapa enak sih rasa masakannya itu. Kembali ke resto, saya itu tertarik karena konsepnya, kemudian tempatnya. Ini kan tempatnya besar, artinya kan memang disediakan untuk umum ya Mas Nanang. Iya. Setiap kelompok, organisasi atau siapapun lah, pertemuan keluarga itu kalau misalnya saya lah katakanlah, saya dengan teman-teman dengan keluarga mau pakai di sini itu kena cas nggak? Enggak Mas, kita semuanya free. Memang fasilitas dari Satria Bogowonto termasuk soundnya, ruang pertemuannya, semuanya kita hanya ngambil dari konsumsinya saja. Ya. Dan ada batasan waktunya nggak itu? Sementara ini tidak Mas, tidak. Saya belum pernah melakukan batasan waktu. Oh iya, berarti kalau misalnya sewa tempat sementara, kan kalau di tempat lain ada juga sih yang
konsepnya seperti itu, tidak berbayar, tapi kan dia ada batasan waktunya, karena memang keterbatasan tempat mungkin ya. Kalau ini ya memang luar biasa besar lah kalau untuk ukuran Purworejo, salah satu yang menurut saya ya terbaik tempatnya. Sering dipakai ini ya pemerintah ya. Iya, sering Mas. Dari dinas-dinas sering pakai untuk acara rapat-rapat atau pertemuan, sosialisasi. Ya seperti itulah. Ya, pas itu berarti karena memang jadi kadang-kadang itu seseorang itu ketika mau menuju ke titik A itu dimulai dari bawah itu prosesnya jelas. Ini kafenya panjenengan, tempatnya luas, jadi tempat pertemuan. Sekarang mungkin jenengan memfasilitasi teman-teman dari unsur pemerintah lah, besok bagian daripada itu. Kalau saat ini pertanyaan saya, kalau ini kan sekarang Pak Nanang kan murni ya menjamu mereka. Kalau seandainya nanti kemudian Mas Nanang ini terpilih menjadi anggota dewan, misalnya dengan teman-teman anggota dewan atau unsur pemerintah itu nanti malah lebih kena cas mahal atau gratis, Mas Nanang? Tetap sama ya Mas, mungkin ya Mas. Jangan berandai-andai kalau jadi dulu. Loh, enggak kan tadi jenengan bilang orang itu harus mau bermimpi. Saya juga berandai-andai. Kalau saya boleh, ya namanya orang bermimpi, ya saya kalau berandai-andai saya kepingin bareng-bareng sama Mas Nanang ini. Tapi kan andai-andai, namanya andai-andai itu bisa andai-andai lumut juga Mas Nanang. Sampai lumutan. Nah, tapi saya kagum lah sama Mas Nanang ini, sosoknya. Yang jelas beliau jauh lebih muda daripada saya, karirnya sudah, bisnisnya sudah sukses luar biasa, dan sudah memberikan kemanfaatan. Karena apa? Sebelum menjadi anggota dewan itu beliau sudah memberikan kemanfaatan. Jaringan koperasinya aja itu sudah poin loh Mas Nanang. Itu sudah bitingisasi. Malah mungkin kalau saya sih dengan apa yang sudah dijalankan jenengan bisa lebih tinggi lagi, walaupun nanti tetap harus jadi partai, nanti ke depan bisa karirnya berjenjang. Kalau memang menjadi anggota dewan kabupaten dan provinsi, hanya carilah partai yang tepat untuk menyalurkan keinginan panjenengan. Mas Nanang, ini saya agak serius sedikit ini. Iya Mas, silakan Mas. Jadi ketika saya bertemu dengan jenengan ini kan kapasitasnya sudah berbeda. Ya. Kalau dulu kita sahabat, sekarang ya mudah-mudahan masih tetap sahabat. Sahabat, selalu sahabat Mas. Tapi sekarang panjenengan berusaha. Kalau saya kebetulan sama dengan panjenengan, saya pengen bahwa hidup ini kan bermanfaat untuk orang, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat orang lain. Nah, saya dengan teman-teman ini kan dari Yayasan Gubuk Pintar Purworejo ini kan mempunyai kegiatan memberikan pelatihan bahasa asing secara gratis ke masyarakat. Jadi bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, Korea, Mandarin, Italia, Spanyol secara free ke mereka semuanya. Kita tidak tarik biaya sebesar pun. Saya melihat tempat panjang ini kan besar. Barangkali karena kita targetnya itu kan di 494 desa. Kami baru berjalan di 32 desa. Ada nggak sih kemungkinan, ini ya jujur-jujur saja kemungkinan, misal kemudian di desa Panjangan ini mau belajar ke kami, karena memang kita konsepnya kan selalu berhubungan dengan desa. Kalau kemudian desa tidak mau menyediakan fasilitas belajar, terus kemudian ada warga masyarakat kok tak nyilih wae ngene Pak Nanang gitu, kira-kira boleh apa enggak itu Mas Nanang? Iya Mas, untuk bidang kemanusiaan jenengan sudah sangat luar biasa ya Mas, mau membagikan hal seperti itu. Tentu Mas, dari kami Satria Bogowonto sangat diizinkan kalau memang ada ya Mas ya, seperti itu ya Mas. Sangat diizinkan. Terima kasih Pak Nanang. Bisa dipakai lantai atas itu, yang lantai 2. Nah, itu berarti Sobat Pintarku yang kebetulan domisili di sini, ini berarti masuknya desanya Pangenrejo. Iya. Buat warga Sobat Pintar Pangenrejo, bila ingin belajar bahasa asing apapun itu, bisa hubungi kami. Kalau tempat, nih loh, bos panjenengan sudah menyediakan tempat di atas, nanti bisa dimanfaatkan. Artinya ya dengan catatan tidak mengganggu aktivitas proses di sini. Nah, artinya ketika ada orang yang
pas booking ya kita otomatis ya kita nggak belajar. Tapi kalau pas free, kapanpun dimanapun, dalam artian waktunya senggang boleh ya, Boleh. Mas Nanang ya. Silakan. Alhamdulillah, luar biasa. Poinnya itu Mas Nanang, bahwa tempat yang sebesar ini, kemudian aktivitas jenengan yang sudah banyak ini, ditambah keinginan jenengan yang ke depan menjadi anggota legislatif, wakil rakyat. Apabila penjenengan mau membersamai kami, insya Allah lah kami mendoakan Amin. untuk bisa sukses. Siap, Mas. Dan doa kami tidak menyebut kami orang-orang teraniaya, Mas Nanang. Karena kegiatan kami ini memang betul-betul sosial, jungkir balik untuk bisa beraktivitas, karena apapun kan kegiatan ini harus tetap berjalan. Tapi sementara memang backupnya belum banyak. Nah, kalau Mas Nanang kerso membantu ya alhamdulillah, dan ini sebuah stimulan khusus, secara otomatis insya Allah keinginan panjenengan dijabah sama Allah. Amin. Yang ikut bersama kami ini rata-rata orang desa, tulus, doanya pasti ikhlas, Mas Nanang. Terakhir Mas Nanang, kami biasanya di akhir sesi obrolan ini kami selalu memberikan challenge. Tapi kayaknya kalau Mas Nanang ini nggak perlulah saya berikan challenge. Mungkin bolehlah disampaikan ke Sobat Pintar pesan-pesan jenengan terkait mungkin cita-cita atau barangkali juga filosofi jenengan yang bisa ditiru oleh Sobat Pintar, yang kemudian nanti bisa diadopsi ke depannya agar mereka bisa betul-betul ketika meniti karir atau menggapai cita-citanya ya sesuai jalannya, on the track. Iya Mas, untuk Sobat Pintar semuanya ya, hidup itu kan sederhana sebenarnya. Kadang-kadang yang ribet itu situasi dan keadaan di sekitarnya. Tapi kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, ya maka hidup ini akan berjalan dengan nyaman ya Mas ya, seperti itu ya. Dan kemudian untuk teman-teman semuanya, Sobat Pintar, seperti tadi saya sampaikan ya, untuk mencapai sebuah keinginan atau cita-cita, ya secara simpel jangan takut untuk bermimpi. Sekali lagi, nggak ada yang nggak mungkin kecuali menghidupkan mati. Dan semuanya berawal dari impian dan keinginan. Dan yakinlah setiap keinginan itu pasti ada jalan. Mungkin seperti itu, sederhana sekali. Siap, alhamdulillah. Sobat Pintar, closingnya adalah bahwa hasil dari pertemuan saya dengan Mas Nanang itu ada 3. Orang itu hidup, yang terpenting adalah harus punya keinginan atau pola pikirnya adalah lapang, mudah, dan murah. Kenapa lapang? Karena hidup itu sebenarnya lapang. Yang sempit itu hati kita. Mudah, segala sesuatu itu mudah kalau dikerjakan, kalau kita punya keinginan. Yang sulit itu pikiran kita. Yang terakhir adalah murah. Hidup itu sebenarnya murah, nggak ada yang sulit, nggak ada yang mahal. Yang mahal itu adalah gengsi kita, betul ya? Iya, Mas Nanang? betul Ya. Mas. Terima kasih Sobat Pintar. Ini dia obrolan saya dengan sosok inspiratif kali ini, Mas Nanang Antono, owner daripada Cafe Satria Bogowonto, pemilik beberapa juga. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Sampai ketemu di sosok inspiratif berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.